Perkenalkan, nama saya Maliani Juwai, saya mahasiswa PPG Angkatan kedua tahun 2023 LPTK Universitas Patimura. Saya akan melaksanakan PPL siklus 1 di SMK Negeri 3 Pulau Taliabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sebelum memulai mata pelajaran di kelas, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati saja ya. Kemudian berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita lanjut, saya ngecek kehadiran siswa ya. Untuk siapa yang tidak hadir? Audi kenapa? Alfa? Siapa lagi? Iqbal. Iqbal. Ada lagi? Ya? Dua ya? Kemudian sudah di masing-masing kelompok? Sudah? Ya, hari ini kita belajar tentang GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Pernah lihat kelajuan motor di jalan raya tidak? Nah, apa yang kalian perhatikan biasanya kenapa kalau di jalan lurus dan di jalan yang tanjakan? Ada perbedaannya tidak? Apa perbedaannya? Kelajuannya berbeda. Kemudian untuk masing-masing kelompok ambil LKPD yang ada. Masing-masing kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3. Sebelum kita memulai pelajaran, saya ingin kalian memperhatikan video yang saya tampilkan. Nanti setelah saya tampilkan video, kalian rumuskan permasalahan apa yang ada di video, kemudian ajukan pertanyaan. Bisa? Bisa. Saya ulangi ya. Sudah? Kemudian rangkum pertanyaan yang ada, kemudian ditanyakan masing-masing kelompok. Apa yang kalian lihat dari gambar yang ada? Delapan. Kenapa delapan? Ya. Gambarnya delapan. Kenapa delapan? Kalian lihat kan? Iya. Jatuh dari ketinggian. Kemudian kenapa? Ya. Kelajuannya dia kenapa? Berbeda dari mana? Kelajuannya dia kenapa?
berbeda. Jadi dari semakin ke bawah kelapannya jatuh itu, kelajuannya itu semakin berbesar atau bertambah. Bisa dipahami gambar itu? Bisa. Kemudian LKPD-nya kan sudah ada di masing-masing kelompok. Kemudian perhatikan LKPD-nya. Silakan buka LKPD-nya. Diskusikan yang ada pada LKPD. Ya. Sama semua LKPD-nya itu diskusikan masalah dari halaman kedua, ketiga. Silakan baca dan pahami LKPD yang ada. Ada yang tidak dipahami tidak? Ada? Coba lihat dari lembar pertama sampai lembar terakhir. Ada yang tidak dipahami? Ada? Stefan? Ya, tidak. Ini untuk persoalan pertama disuruh amati gambar. Ini kan waktunya atau kemudian simpulkan. Untuk kedua juga rumus-rumus ini diisi, disimulasikan. Kemudian ini diisi hitungan dan kemudian kesimpulannya itu biar kalian tahu di belakang kertas saja. Atau ada kan kertas apa saya bagi tadi kan? Sudah dimengerti? Kalian kan perhatikan gambar ini, apa yang terjadi pada gambar kalian tulis di sini. Toh? Kemudian ini juga penurunan rumus kalian turunkan. Toh? Kemudian untuk ini hitungannya ditaruh di sini. Kemudian kesimpulan dari semua permasalahan itu ditulis di bawah. Ada kesimpulan di situ toh? Kemudian untuk soal latihannya nanti sebentar baru diisi. Untuk sekarang isi dulu LKPD yang ada. Bisa tidak? Kelompok 2 bisa? Silakan mulai diskusikan apa yang terjadi. Waktunya 25 menit. Siapa yang mau ditanyakan? Tidak. Kesehatan kalau begitu. Jadi semua LKPD-nya ditulis ya, yang latihannya tadi. Yang sisa terakhir tadi itu saya minta ke orang latihannya ya. Ada tulis di jawaban di bawah LKPD-nya ya, ada jawabannya itu. Untuk itu saya kasihkan sebentar.
Hasil akhirnya saja. Jangan tulis di mana itu kan semuanya. Oh, dari kesimpulan nomor 1 dulu. Oh, iya. Sudah untuk 1. Ada. Untuk pemasangan 1 ada. Siap-siap untuk kelompok 1. Oke, untuk pengisian LKPD selesai. Saya mau tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasilnya, kemudian dari kelompok lain menyanggah atau mempertanyakan apa yang ditampilkan oleh kelompok yang bersangkutan. Untuk kelompok 1 saya kasih presentasi tentang cobaan 1 yang tadi kan latihan 1, kemudian kelompok 2 yang kedua, kelompok 3 yang ketiga, supaya tidak lama ya. Iya. Kalau baca di depan atau tulis lagi. Maju di depan situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mero, saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Menurut saya, dari gambar di sini adalah mobil melaju di jalan raya dengan kecepatan yang berbeda-beda. Saya ingin bertanya, ya silakan. Kenapa mobil di jalan, mengapa dia kelajuannya berbeda-beda? Karena di jalan raya itu kan banyak mobil, ada kendaraan lain juga. Jadi otomatis mobil tersebut tidak harus melaju, pasti ada penurunan gas, itu kan dia kasih rem, jadi kecepatannya turun, naik atau bukan berbeda-beda. Coba silakan bacakan hasil kalian. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Ketika mobil di jalan yang lurus, maka kecepatan mobil tersebut semakin bertambah. Mobil tersebut menempuh kecepatan 15 dalam 3 detik. 15 ms. Ada kalian punya analisis tadi untuk gambar apa hasilnya? Kelajuan mobil dari 0 meter sampai ke 45 meter makin bertambah kelajuannya. Gimana teman?
kelajuan mobil 0 meter sampai ke 45 meter makin bertambah kelajuannya. Kenapa seperti itu? Karena di jalan raya itu kan padat mobilnya, jadi dia makin cepat. Nanti ketika ada tanjakan pasti dia naikkan gasnya. Naik gasnya dia pelan atau dia lambat? Kalau ditanjakan? Cepat dulu. Jadi untuk persoalan satu kan tadi sudah atau masing-masing suruh bikin kan? Kemudian berikan aplaus untuk kelompok satu. Silakan duduk, maju kelompok dua untuk presentasikan persoalan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasriani, saya perwakilan dari Jakarta. Sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi untuk kelompok dua mempresentasikan, mengkalkulasikan rumus dari apa sih ini? Ya, biasanya tapi kan di situ ada tiga toh yang dibutuhkan apa-apa itu. Perpindahan, kecepatan dan kecepatan. Ya. Lanjut. Oke, saya ulang kembali. Perpindahan atau SGLW memiliki dua rumus utama, yaitu persamaan 1 delta kali T plus minus 1 per 2 AT pangkat 2. Persamaan 2 delta sama dengan delta X sama dengan T kali T sama dengan T0 tambah T per 2 kali T. Sedangkan kecepatannya atau V, GLBB memiliki dua rumus, yaitu persamaan 3 T sama dengan T0 tambah AD, persamaan 4 T rata-rata sama dengan P0 tambah T per 2. Sedangkan persamaan 5 dan 6 merupakan gabungan dari persamaan 1, 2, 3, dan 4. Persamaan 5 S sama dengan T0 T tambah 1 T per 2 AT pangkat 2. Persamaan 6 PT pangkat 2 sama dengan T0 pangkat 2 plus minus 2 AS. Ya, ada yang mau bertanya? Kenapa sampai bisa mendapat V0 tambah V per 2 di persamaan Ini kenapa P0 tambah P per 2? Karena kan kecepatan V ini memiliki dua rumus. Yang persamaan 3 ini diturunkan ke persamaan 4. Bisa? Bisa. Kelompok 3 ada yang mau tanyakan? Itu persamaan 5 dari mana persamaan 6 dari mana bisa dapat 2 AS? Perpindahan. S itu kan perpindahan. Kenapa bisa dapat 2S? Karena yang persamaan
kebersamaan kita dari kami ini kan sudah digabung dengan satu dua sebentar. Udah. Kemudian untuk kelompok 2 tuh tidak ada yang bertanya? Tidak. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, untuk kelompok 3 maju untuk persoalan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jika diberikan grafik V kecepatan terhadap T waktu, maka untuk mencari jarak tempuh atau perpindahan cukup dari dua kurva grafik dengan catatan untuk jarak sama dengan luas delta 1 tambah luas delta 2. Jarak sama dengan 1/2 kali AT tambah 1/2 kali AT. Jarak sama dengan 1/2 kali 8 kurang 5 kali 40 tambah 1/2 kali 10 kurang 8 kali 40. Jarak sama dengan 1/2 kali 3 kali 40 tambah 1/2 kali 2 kali 40. Jarak sama dengan 60 tambah 20. Jarak sama dengan 80 meter. Perpindahan sama dengan luas delta 1 kurang luas delta 2. Perpindahan sama dengan 1/2 kali 3 kali 40 kurang 1/2 kali 2 kali 20. Perpindahan sama dengan 60 kurang 20. Perpindahan sama dengan 40 meter. Itu untuk perhitungan ketiga dari kelompok 3. Ada yang mau bertanya? Kelompok 1, 2. Ada? Kelompok 2. Saya Bu, Ya. kenapa bisa dapat 60 tambah 20 sama dengan 80 meter? 60 didapatnya dari mana? 20 didapatnya dari mana? Ada? 40 didapat dari mana kelompok 3? 60 didapat dari mana kelompok 3? Kan hasil dari di atas itu 1/2 dikali 3 kali 40. 3 kali 40 berapa? 3 kali 40. 3 kali 2. 3 kali 2 6. 3 kali 4. 3 kali 4. Nah, 12, 120 kan 3 kali 4 kan 120. Toh? Dibagi dengan 2 berapa? 60. Coba. 60. 120 dibagi 2. 80. 60. Ada 60 di situ toh? Kemudian yang 20-nya dapat dari mana? Dapat dari mana, Stefan? Sip. Kali 1. Dua kali 40 bagi 2 Dapat 20. dapat
20. Kemudian 60 tambah 20, jaraknya itu dapat berapa, Rifa? Dapat 80. 80. Bisa? Kelompok 3, 2? Iya. Dari 10 kurang 8 kali 40 itu dapat dari mana? Karena di atas itu tidak ada 10 kurang 8. Lalu kenapa sampai bisa dikalikan dengan 40? Stefan dari mana? Bagaimana coba ulang tadi kelompok 3 berdengar baik-baik. Ya. Pertanyaannya 10 kurang 8 kali 40 sana, kali 40 itu dapat dari mana? Karena dari atas tidak ada 10 kurang 8 atau dari jarak yang sama dengan 1 dan 2. Dari 10 kurang 8 kali 40. Ada yang bisa bantu coba temannya dari kelompok 1. Sudah? Coba siapa bisa bantu? Ada kelompok 1? Ya? Itu dari nilai A, nilainya itu 10 kurang 8. Nilai A dari kurva 2. Delta 2 dari kurva delta 2. Nilainya itu 10 kurang 8. Sudah? Tadi ini siapa? Maira. Supaya dengar. Wah. Itu dari nilai A delta 2. Nilainya 10 kurang 8. Sudah? Ada lagi yang bertanya? Sip, tidak ada. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Jadi dari kesimpulan tadi yang kalian presentasikan itu sudah disimpulkan kan? Sudah. Kemudian saya ingin bertanya, apakah metode ini bagus atau tidak dipakai di pembelajaran fisika? Bagus. Kesan kalian apa? Coba satu orang bisa? Ya. Saya berharap metode pembelajaran ini bisa dipakai di pelajaran lain. Kemudian untuk LKPD ada soal latihan ketiga di lembar terakhir itu masing-masing isi. Masing-masing ya, bukan per orang, bukan per kelompok. Ada peta 1S. Ya. Soalnya di LKPD tulis dengan soal, tidak usah. Jawabannya dengan nama. 7 menit lagi. Kumpul. Pembelajaran untuk hari ini sampai di sini tentang BLBB. Untuk materi selanjutnya kita masuk di hukum Newton. Ingat? Kemudian untuk menutup kegiatan kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih.